Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis tentang kesetaraan gender untuk diskusi sesi 6. Hal ini menarik untuk dibahas karena kesenjangan gender masih banyak terjadi, khususnya dalam dunia pendidikan. Berikut merupakan 3 poin utama dari bahan diskusi sesi 6. Yang pertama, mengenai cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif untuk mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Yang kedua, strategi apa sih yang harus kita lakukan untuk menerapkan kesetaraan gender dalam pendidikan? Dan yang ketiga, tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan serta solusi untuk mengatasinya. Berikut merupakan pendahuluan sebelum kita memasuki kepada jawaban bahan diskusi. Gender dan kapasitas berpikir. Perbedaan struktur atau fisiologis otak mengakibatkan perbedaan perilaku, pengembangan, dan pengolahan kognitif antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian Carey tahun 1999 menemukan bahwa kemampuan spasial ruang 3 dimensi laki-laki lebih baik dari kemampuan sejenis pada perempuan. Sedangkan menurut Evania tahun 2011 menyatakan cara belajar anak perempuan berbeda dengan laki-laki karena dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Maka pendidik harus mengajarkan dengan cara yang berbeda pula. Berikut merupakan jawaban dari bahan diskusi nomor 1. Bagaimana cara menciptakan kesetaraan gender dalam pendidikan inklusif? Di sini saya mengambil 6 poin utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan pelatihan guru dan tenaga pendidik. Tentunya hal ini penting dilakukan agar guru dibekali dengan pelatihan tentang kesetaraan gender dalam menciptakan pendidikan inklusif yang mampu menciptakan ruang belajar yang aman serta nyaman. Yang kedua adalah kurikulum yang inklusif dan bebas dari stereotip. Maksudnya adalah materi pembelajaran harus mencerminkan keberagaman peran gender dan menolak stereotip tradisional yang membatasi potensi siswa. Yang ketiga adalah mengenai reformasi kebijakan pendidikan, yaitu dalam ini pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyusun kebijakan yang menjamin akses setara bagi semua gender. Poin yang keempat yaitu lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Tentunya sekolah harus menjadi tempat yang bebas dari kekerasan berbasis gender dan pelecehan. Yang selanjutnya, keterlibatan orang tua dan komunitas. Dalam hal ini, orang tua diberikan edukasi mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan untuk mengurangi pengaruh budaya patriarki. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan yang harus melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan kesetaraan gender dan inklusi. Sebelum saya membahas mengenai bahan diskusi nomor 2, saya di sini menemukan fakta menarik dari penelitian Hesley tahun 2009. Beliau menemukan bahwa otak laki-laki 11-12% lebih besar dari perempuan. Yang kedua, otak laki-laki memiliki 4% lebih banyak neuron atau sel penyusun otak. Dan yang terakhir, otak laki-laki memiliki 100 gram lebih banyak otot otak dibandingkan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian Hesley tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa perbedaan struktur otak laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi terhadap pembelajaran mereka di kelas. Maka guru harus memperhatikan perbedaan tersebut dengan cara memaksimalkan kerja dan fungsi otak dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah: pertama, harus diakomodasi dengan lingkungan kerja yang mendukung agar dapat belajar secara optimal. Yang kedua, pada umumnya anak perempuan dapat diberikan pelajaran yang mengutamakan pada kemampuan verbal, sedangkan pada umumnya laki-laki mereka memiliki kemampuan matematika atau spasial. Yang ketiga,
harus percaya diri agar mencapai tingkat penguasaan materi yang optimal dan tidak memandang tekanan sebagai suatu hambatan. Yang keempat, dengan metode pengajaran yang inklusif melalui rotasi peran serta penerapan bahasa netral gender. Misalnya, hindari istilah seperti anak laki-laki kuat atau anak perempuan lembut yang dapat memperkuat stereotip. Dan yang terakhir adalah dengan interaksi di kelas yang bebas diskriminasi dengan cara memberikan respon adil terhadap partisipasi siswa. Berikut ini merupakan hubungan gender dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil studi internasional PISA, Program of International Students, pada materi matematika, IPA, dan membaca yang diikuti oleh 65 negara termasuk Indonesia, berikut ini adalah hasil yang diperoleh. Untuk matematika, Indonesia menempati urutan kedua terbawah dengan skor 375. Untuk IPA, Indonesia menempati sama urutan kedua terbawah dengan skor 382, lebih tinggi dibandingkan matematika. Dan untuk membaca, urutan Indonesia berada di ke-6 dari bawah dengan skor 396. Ini merupakan sumber dari OECD pada tahun 2015. Menurut hasil perolehan PISA, maka tantangan yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya kemampuan siswa perempuan dalam matematika dan sains, sedangkan hasil capaian siswa laki-laki lebih tinggi. Tetapi pada hasil capaian membaca, siswa perempuan lebih unggul. Yang kedua, laki-laki lebih agresif dan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan dan memahami emosi. Yang ketiga, perempuan kurang percaya diri sehingga potensi yang dimiliki kurang menonjol. Yang keempat, budaya patriarki dan stereotip gender masih kuat di banyak daerah yang mempengaruhi persepsi terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam pendidikan. Yang kelima, keterbatasan ekonomi yang seringkali membuat anak perempuan lebih rentan putus sekolah, terutama di daerah terpencil. Dan yang terakhir, kurangnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan pendidikan juga menjadi hambatan struktural. Itulah beberapa tantangan yang kita hadapi dalam masalah kesetaraan gender yang masih terjadi di Indonesia. Nah, berikut ini merupakan solusi terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Yang pertama adalah dengan melakukan revisi atau audit kurikulum. Contohnya dengan menghapus konten yang mengandung stereotip gender. Yang kedua, dengan melakukan pelatihan bagi guru tentang pentingnya kesetaraan gender. Yang ketiga, dengan menyediakan fasilitas yang setara tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, sekolah memiliki kebijakan tertulis yang melarang diskriminasi. Yang kelima, dengan melibatkan orang tua dan komunitas untuk sama-sama saling mengawasi jika terdapat diskriminasi gender. Yang keenam, melalui kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif dengan menghindari pengelompokan berdasarkan gender. Misalnya laki-laki bermain bola atau anak perempuan mengikuti ekskul menari. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu melakukan survei dan evaluasi yang berkala terhadap praktik kesetaraan gender di sekolah. Dan yang terakhir, dengan melakukan data terpilah berdasarkan gender untuk membantu identifikasi ketimpangan dan merancang solusi yang tepat dan terbaik yang dapat kita lakukan. Kesimpulan dari pemaparan kali ini yaitu The Future of Education. Kesetaraan gender dalam pendidikan berarti menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki harus diperlakukan secara adil, proporsional, dan seimbang dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan karakteristik kegenderan masing-masing, sehingga keduanya dapat berkembang optimal sesuai bakat, watak, dan potensi yang dimiliki. Berikut ini merupakan sumber referensi yang saya peroleh untuk menganalisis materi tentang kesetaraan gender. Sekian pemaparan dari saya untuk diskusi sesi 6. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika masih terdapat kekeliruan atau kekurangan pada presentasi kali ini. A balanced world is a better world.
Let's build it together. Artinya, dunia yang seimbang adalah dunia yang lebih baik. Maka mari kita membangunnya bersama-sama tanpa membedakan perempuan dan laki-laki. Terima kasih.